Selamat datang kembali teman-teman di channel Filsafat ini, di mana saat ini kita sedang mengikuti seri video 100 pemikir filsafat sedunia yang akan kita pelajari selama 100 hari. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang seorang filsuf yang dikenal sebagai guru kedua selain Aristoteles ya. Kalau Aristoteles itu menjadi yang pertama, ini menjadi yang kedua gitu. Nah, siapakah nama dia? Dia adalah Al-Farabi. Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini merupakan seorang pemikir brilian dari dunia Islam yang memadukan filsafat Yunani dengan tradisi Islam. Dan pemikiran Al-Farabi ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada filsuf-filsuf setelahnya, bukan saja di kalangan para cendekiawan muslim, tapi juga dunia. Nah, apakah teman-teman siap mendalami kisahnya lebih mendalam dan pemikiran-pemikirannya? Kita coba mulai dari mengenalnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, Al-Farabi ini lahir sekitar tahun 872 ya, 872 Masehi ya. Di Wasij itu sebuah kota kecil di kawasan yang hari ini kita kenal dengan nama Kazakhstan ya. Nah, nama lengkapnya dulu pada saat kecil Al-Farabi ini kan ketika sudah dewasa ya, nama lengkap kecilnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi gitu ya. Cuman setelah semakin dewasa dia dipanggil cukup dengan Al-Farabi. Nah, dia hidup pada masa keemasan Islam ya, ketika ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat itu berkembang pesat di pusat-pusat peradaban seperti di Baghdad ya. Nah, sejak muda Al-Farabi ini memang menunjukkan minat yang besar sekali pada ilmu pengetahuan. Dia itu belajar tidak hanya satu ilmu, tapi berbagai macam disiplin ilmu. Ada logika, dia juga pelajari musik, matematika jelas ya, karena pada masa itu, di masa keemasan Islam itu matematika bertumbuh kembang kuat sekali. Kemudian dia juga mempelajari metafisika dan tentu saja politik. Nah, perjalanan Al-Farabi ini membawa dia ke Baghdad, di mana di sana dia kemudian mempelajari filsafat Yunani, khususnya karya-karya yang dimiliki Plato dan Aristoteles. Tentu saja dia mempelajarinya dalam bentuk yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Jadi karya-karya Plato dan Aristoteles memang pada saat abad pertengahan itu kan tidak bisa masuk ke Eropa ya, karena dianggap bertentangan dengan agama Nasrani pada masa itu, Kristen. Tetapi justru diterima sangat terbuka di dunia Islam, di mana kemudian diterjemahkan naskah-naskah itu ke dalam bahasa Arab. Nah, salah satu kontribusi yang besar dari Al-Farabi itu adalah kemampuan dia menjembatani ya, antara filsafat Yunani dan pemikiran Islam. Saking dia jeniusnya dan dalam bukan mengkombinasikan tapi menjembatani dua dunia ya, antara dunia filsafat dan dunia Islam ini, maka dia sering disebut sebagai guru kedua karena ia dianggap sebagai penerusnya Aristoteles itu. Karena pada masa itu memang Aristoteles itu dipelajari oleh begitu banyak cendekiawan Islam termasuk Ibnu Sina ya. Nah, Al-Farabi ini saking dia menguasainya Aristoteles, kemudian mampu menggabungkan, mengintegrasikannya dengan filsafat atau teologi Islam, maka dia kemudian dianggap sebagai guru kedua. Nah, ada beberapa gagasan penting teman-teman dari Al-Farabi ya, yang tentu saja ini hanya garis besarnya ya, teman-teman bisa mendalami sendiri. Gagasan pentingnya itu adalah mengenai konsep kebahagiaan gitu. Jadi
Menurut Al-Farabi, tujuan utama hidup manusia kan adalah mencapai kebahagiaan. Ini khas sekali sebenarnya dengan filsafat Yunani ya. Nah, tetapi dia menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui akal dan kebajikan. Oke, itu ajaran dia yang pertama, gagasan pertama maksud saya. Nah, gagasan penting kedua itu mengenai politik dan mengenai negara ideal ya. Kalau kita ngomongin negara ideal itu mengingatkan kita pada Plato pasti teman-teman ya. Nah, Al-Farabi ini menuliskan karya berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, di mana kalau diterjemahkan secara kasar itu terjemahannya Al-Madinah Al-Fadilah itu artinya negara yang utama, negara yang sempurna. Nah, Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal adalah masyarakat yang dipimpin oleh seorang bijaksana ya, mirip dengan konsep raja filsuf ya, atau filsuf raja yang ada dalam karya Plato, Republik. Kalau teman-teman sudah pernah membaca atau sudah mengikuti video sebelumnya di awal-awal waktu kita membahas Plato. Nah, Al-Farabi ini teman-teman, itu dia percaya bahwa negara itu harus dibangun berdasarkan kebajikan. Tapi juga selain kebajikan perlu pengetahuan dan nantinya akan berujung pada keadilan. Jadi negara dibangun dengan kebajikan, pengetahuan dan keadilan, singkatnya begitu. Itu gagasan kedua ya. Nah, gagasan ketiga dari Al-Farabi adalah mengenai hubungan antara akal atau rasio manusia dan wahyu dari Tuhan. Jadi Al-Farabi itu mencoba menggabungkan atau memadukan filsafat dan agama. Bagi Al-Farabi, antara akal dan wahyu itu asalnya sama sumbernya, yaitu Tuhan. Sehingga keduanya ini harusnya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Nah, di luar gagasan filosofisnya tadi ya, Al-Farabi kan juga tertarik di bidang musik dan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi dia itu multidisipliner. Nah, dia juga bukan hanya suka musik ya, dia ahli musik. Nah, dalam karyanya misalnya yang berjudul dalam karya, kalau di dunia Islam disebut kitab ya, buku itu ya. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Musika Al-Kabir, atau terjemahannya itu kitab musik besar ya. Al-Farabi ini tidak hanya membahas teori tentang musik, tetapi juga menghubungkannya dengan psikologi manusia. Kok bisa? Jadi Al-Farabi percaya bahwa musik itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi dan moral manusia. Nah, itu musik. Sekarang di bidang ilmu pengetahuan bagaimana? Ya, Al-Farabi ini punya kontribusi besar teman-teman dalam bidang logika. Mengingat dia kan adalah fansnya Aristoteles ya, jelas ya. Jadi Aristoteles kan sangat kuat tuh di bidang logika. Nah, dia kemudian mengembangkan bidang logika dan juga bidang astronomi dan kedokteran. Sehingga pada masa itu dia menjadi salah satu tokoh yang sering disebut sebagai filsuf yang serba bisa di zamannya. Nah, apa yang Al-Farabi tinggalkan kepada kita hari ini? Jadi pemikiran Al-Farabi ya, itu tinggalannya itu sangat mendalam sebenarnya. Tidak hanya bagi tradisi Islam, tetapi juga bagi filsafat Eropa. Filsuf besar seperti misalnya Ibnu Sina yang sudah saya sebut tadi, yang sudah kita bahas di video-video awal dulu, Ibnu Sina. Ada filsuf besar lain seperti Ibnu Rushd atau Averroes ya. Itu dua filsuf yang sudah kita bahas di awal-awal video itu terpengaruh oleh Al-Farabi teman-teman. Sangat dipengaruhi oleh karya-karya Al-Farabi. Nah, bahkan teman-teman di Eropa, Al-Farabi ini dikenal sebagai salah satu pemikir yang membantu memperkenalkan kembali filsafat Yunani ke dunia Barat setelah sempat ditolak karena dianggap sesat kan, filsafat Yunani. Lalu
ceritanya kan filsafat Yunani dibawa ke dunia Islam. Di sana dirawat tuh, utamanya di masa peradaban keemasan Islam. Setelah ini mulai mereda nih di Eropa ini, beberapa intelektual Eropa ini mempelajari filsafat Yunani ini tidak langsung ke Yunani teman-teman, tapi dia harus ke bertemu dengan para cendekiawan Islam untuk menerjemahkan kembali dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, teman-teman, Al-Farabi menurut saya itu contoh yang luar biasa dari seorang pemikir yang mampu ya melampaui batas-batas kebudayaannya, agamanya, dan ilmu pengetahuan di zamannya. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu hanya dapat dicapai lewat akal, lewat kebajikan kita, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Al-Farabi? Wah, terlalu banyak mungkin. Maka silahkan teman-teman, bila bisa menemukan karya-karyanya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dipelajari, dan semoga menginspirasi hidup teman-teman. Bila ada penambahan atau bila mungkin yang saya sampaikan salah, silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tetap bisa connected ya untuk membahas filsuf-filsuf besar lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.